Terus ketika Yesus disalib itu kan itu Yudas Iskariot termasuk imam-imam sama tentara Romawi, apakah mereka berdosa apa tidak? Semua orang berdosa. Semua Jangankan berdosa. mereka, kamu juga berdosa. Karena Ya, kamu berdosa sudah menuhankan Tuhan yang bukan menciptakan kamu. ya, enggak, maksud saya itu begini Kak. Gimana? Jadi maksud saya begini. Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa-dosa semua umat Kristiani. Bukan, Betul. Betul. bukan, Apa tidak? bukan. Lalu Dia lalu menebus manusia dari dosa. dia menebus manusia dari dosa. Artinya dosa kan, kalau dari dosa dari umat Kristiani itu sudah ditanggung, ditebus dengan Yesus toh. Ditebus kan? Dosa tidak ditebus, manusia yang ditebus. Itu tadi jawaban saya yang pertama. Manusia Manusia dari dosa. manusia yang ditebus dari dosa. Iya. Manusia berdosa itu dosanya ditebus kan? Manusianya yang ditebus. Karena ditebus artinya diambil. Jadi manusia itu diambil dari keberdosaan. Dosanya itu dikalahkan, bukan diambil. Manusianya yang diambil. Oke, saya kasih analogi. Ini berdosa, ini keberdosaan. Ini manusia di dalam. Jadi ditebus itu manusia yang di dalam dosa ini diambil, bukan dosanya diambil. Itu beda. Oke. Kalau Tapi kan menebus dosa artinya sementara dosanya itu yang berbuat kan masing-masing. Artinya manusianya itu yang berbuat dosa. Contoh, misalkan dia berzina, dia membunuh, atau dia mencuri, misalkan. Itu kan pribadinya yang berbuat kan. Nah, sehingga dari perbuatannya itu maka Yesus menebus dosa umat Kristiani begitu. salah lagi, menebus manusia dari dosa itu. Menebus manusia dari dosa-dosanya, toh? Artinya gini Kak, pertanyaan saya berarti kalau jadi umat Kristen itu artinya tidak akan masuk neraka, artinya nggak usah sembahyang, nggak usah ngapa-ngapain, ntar juga ditebus, berarti apa gimana Kak? Cara ini analogi saya loh. Apa pemikiran dangkal saya, artinya karena ditebus ya sudah, tidak usah mengerjakan ibadah, tidak usah menjadi orang baik atau bagaimana? Oke. Sejak dari Adam jatuh ke dalam dosa, cara menghapus dosa itu dengan cara kurban. Ketika Dengan cara Adam apa? dan Hawa, ini saya jelaskan dulu atau Anda mau menjelaskan silakan. Enggak, saya mau tanya dengan cara apa tadi tidak jelas. Oke. Makanya dengarkan dengan seksama. Dari Adam jatuh ke dalam dosa, Adam ini harusnya mati karena setiap manusia jatuh ke dalam dosa, upahnya itu adalah mati. Dia harus mengalami kematian. Sebab Allah tidak bisa menyatu dengan ketidakkudusan atau keberdosaan. Maka kalau manusia itu berdosa, tidak kudus lagi, dengan secara otomatis Allah akan memisahkan dirinya dari manusia ini. Karena Allah itu kudus, tidak boleh bercampur dengan yang tidak kudus. Terpisah atau tercerai itu membuat manusia ini tidak lagi masuk ke dalam sumber hidupnya. Ya, tidak masuk lagi. Karena kan awalnya manusia ini bersatu dengan Allah. Sebab manusia ini diciptakan melalui nafasnya Allah. Menyatu toh, nafas Allah diberikan kepada manusia, bersatu. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, otomatis Allah tidak bisa lagi menyatukan dirinya dengan manusia yang berdosa. Sebab Allah itu harus kudus. Nah, kalau sudah terpisah, manusia ini tidak menyatu lagi dengan sumber hidupnya. Sama seperti pohon, dicabut dari sumber hidupnya, tanah, akan mengalami kematian. Nah, demikian kenapa manusia itu bisa mengalami kematian. Nah, cara supaya manusia ini disatukan kembali dengan Allah, supaya dia menyatu lagi, menghapus dosanya ini, ya harus dengan mematikan orangnya kan. Karena dosa itu sudah masuk. Nah, supaya karena kasihnya Allah itu kepada manusia, akhirnya apa? Dia menyediakan domba. Yang harusnya manusia itu mati, jadi domba. Jadi dosanya itu dipindahkan ke domba atau kurban itu. Maka manusia ini tetap selamat. Bisa tetap disatukan dengan Allah. Inilah kurban. Inilah ibadah, sebentar. Inilah ibadah sejati dari zaman Adam, Nuh, Musa, Daud, sampai kepada Yesus. Yesus itu disebut domba. Karena dia bertindak sebagai kurban.
Nah, Oke. itulah sebenarnya ibadah yang sejati. Lalu, setelah orang Kristen ya mempersembahkan kurban, yaitu Yesus itu sendiri sudah menjadi kurban bagi kami. Ya, kami itu harus menghidupi keselamatan kami itu dengan cara apa? Dengan cara melakukan semua peribadatan itu dengan teratur di hadapan Allah sebagai tanda pertobatan kami. Karena kami sudah bersalah. Begitu kami sudah dihapuskan dosanya, kami bertobat. Dan kami menjalankan ibadah dengan Allah supaya apa? Keselamatan itu tetap ada di dalam kami. Jadi kalau Anda mengatakan, kalau sudah ditebus berarti nggak perlu lagi demikian. Loh, kami tetap harus menjaga itu. Karena kami sudah dikuduskan oleh Yesus, kami harus menjaga kekudusan itu. Jadi tidak boleh sembarangan. Nah, sama seperti seorang anak kalau sudah bersalah kepada orang tuanya, minta maaf diampuni, besok jangan bikin salah lagi, toh. Gitu. Iya. Jadi jadilah sebagai manusia yang tahu diri, berakal dan berakhlak. Terus apa hukumnya kalau misalkan ternyata memang sudah dijamin seperti itu manusianya sendiri tetap menjalankan dosa-dosa besar? Apa dosa Apa besar? konsekuensinya? Ya misalnya zina, membunuh atau mencuri Oke. karena Orang dia Kristen, berkeyakinan orang yang sudah mengerti ini, dia tidak akan melakukan itu. Tetapi yang Anda tanyakan mungkin orang yang ngaku-ngaku Kristen. Saya tidak berbicara oknum, tapi saya di sini berbicara tentang ya betul. dogma betul, saya betul. Oke, gitu. betul, Jadi betul. kalau ada, makanya ini tadi kan, Yesus itu sebagai domba. Jadi kalau ada misalnya manusia lagi berbuat dosa, ya dia harus lagi mengorbankan Yesus. Itulah dalam bentuk sakramental. Ibadah Iya. kami, itulah kurban yang kami lakukan setiap minggu. Kami berkumpul memecah-mecahkan roti. Atau kami kenal itu sebagai perjamuan kudus atau ekaristi. Itu adalah kurban yang sama yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu, dan kami mengulangi kembali itu. Jadi setiap orang Kristen jatuh ke dalam dosa, sabar dulu. Kami mengakui dosa kami di depan imam, lalu kami melakukan kurban itu dalam bentuk roti dan anggur. Itulah kurban, itulah tubuh dan darah Kristus. Di situ kami menyerahkan kurban. Jadi dari zaman bangsa Israel, zaman perjanjian lama, menghapus dosa dengan cara kurban, sampai detik ini orang Kristen juga masih berkurban, tapi dalam bentuk roti dan anggur, tidak lagi domba. Sebab Yesus itu sudah menggenapi seluruh kurban-kurban domba di zaman perjanjian lama dan digenapi dengan tubuh dan darahnya. Itulah yang kami sebut dengan ekaristi. Itu. Oke. Jadi memang ya Kak ya, kebetulan saya sendiri saat ini mungkin tinggal di lingkungan di daerah yang mana banyak umat Kristennya di sini, banyak sekali. Jadi mungkin saya juga kadang-kadang belajar sebagian dari mereka, tetapi saya belum puas sampai di sini, artinya sehingga saya juga sampai bertanya dengan banyak orang, termasuk dengan Kak Agatha malam ini. Nah Kak, kalau misalkan ini ya, kita berbicara tentang dua agama saja, karena saya Islam dan saya sekarang ada di Kristen. Artinya gini Kak, kalau agama antara Islam dengan Kristen itu tidak berjauhan Kak, berdekatan. Artinya berdekatan, sama-sama ada Nabi Adam, sama-sama ada Nabi Isa, Yesus, sama-sama ada Yesus, sama-sama ada Bunda Maria dan lain sebagainya. Kalau menurut Kak Agatha nih, yang paling dekat, yang paling artinya gini, yang antara Islam dengan Kristen, yang paling Yesus banget itu yang mana Kak, menurut Kakak? Oke. Yesus itu mengajarkan dibaptis. Orang Islam tidak sama sekali. Oke. Ya, orang Kristen itu kurban. Nah, orang Islam kurbannya dimakan. Orang Islam juga kurban. Orang Ya. Islam juga kurban. Kak. Iya, Kami juga gini. kurban. Gini, kurban ini makanya sebenarnya ini perenungan untuk Bang Oktovan juga ya. Kalau Ya. memang Allahnya itu sama. Kalau Anda merasa Anda itu lebih dekat dengan Yesus atau Isa, kalian tidak Ya. mengerti konsep dari ajarannya Yesus. Itu satu yang fatal. Kalian tidak mengerti baptisan, kalian tidak mengerti sakramen, kalian tidak mengerti pengampunan dosa, kalian tidak. Maaf Kak, saya potong dulu. Itu Yesus dibaptis itu dia bercerita di Bible apa di apa Kak? Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Itu diceritakan nabi dalam yang Injil. kalian, Itu diceritakan dalam semua Injil atau dalam Alkitab Bible? menuliskan itu. Semua Alkitab menuliskan. Artinya termasuk Barnabas sendiri menuliskan Barnabas itu siapa? kitab. Kitab apa? Barnabas tidak menulis Injil.
Tidak menulis Injil. Tidak, yang menulis Injil itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oh iya, maaf Iya. Kak. Sekarang saya tanya Anda, Karena memang kalau kitab Anda Barnabas itu tidak diakui dengan bukan umat. tidak diakui, Barnabas tidak pernah menulis Injil. Kalau ada Barnabas menulis Injil seperti yang kalian imani, sekarang saya tanya, apakah Allahmu pernah mengutus yang namanya Barnabas? Saya tanya, apakah Barnabas adalah rasul kalian atau nabi kalian? Loh, kalau Allah kalian tidak pernah merasa mengutus namanya Barnabas, kenapa kalian sibuk dengan Injil Barnabas yang adalah palsu? Saya hanya bertanya Kakak. Jadi Iya, ya. Jadi pastiin dulu Tentang Anda kitab yang mengenal. dimana. Sebentar, Pak. Allah Anda atau Tuhan Anda tidak pernah mengenal namanya Barnabas. Jadi jangan melebihi kapasitas Tuhanmu. Ya, itu saran saya. Kalau kamu menanyakan tentang Barnabas, Tuhanmu aja tidak tahu Barnabas, atau Anda sudah mau menjadi Tuhan atau wakil Tuhan, jubir Tuhan, sebab Tuhan Anda bahkan tidak tahu apa-apa tentang Barnabas. Betul? Ya. Ini keterbiasaan. Sebentar, saya lanjutkan. Kebiasaan umat Islam, Tuhannya tidak menarasikan, mereka menarasikan berlebihan. Kenapa? Karena terlalu nyinyirnya terhadap iman orang lain. Saya mau lanjutkan lagi, yang mana yang dekat? Tidak ada yang dekat nih. Saya lanjutkan lagi ya. Islam sama sekali tidak mengenal ajaran Yesus. Islam sama sekali tidak mengenal Yesus. Islam sama sekali tidak tahu apa yang diajarkan Yesus dan apa yang dia inginkan, ya. Islam sama sekali tidak mengenal Allah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Islam sama sekali tidak mengerti kurban. Tidak mengerti apa itu Taurat, tidak mengerti apa itu Zabur, tidak mengerti Allah kalian itu sebenarnya mengenal atau tidak nabi-nabi kalian, kecuali yang semata wayang itu. Itu yang terakhir. Kalau di ya, umat Islam karena nabi memang- kalian memang cuma satu kan? Enggak, banyak Kak. Loh. Ya, kami mengakui Nabi Anda kan nabi yang pertama dan terakhir toh? Kami umat Islam itu mengakui semua nabi-nabi Oke, kerasulan nabi mereka, siapa? termasuk Nabi Isa. Oke. Sekarang saya Itu tanya, pun ada. gini Pak. Itu pun ada Kak. Jadi kalau Kak Agatha bilang umat Islam tidak mengakui mereka, itu kayaknya kurang tepat sih Kak. Maaf. Oke, ya. sekarang Karena- saya tanya, Anda percaya Allahmu mengutus Isa? Percaya. Karena Oke. memang Apakah memang Yesus- Allahmu mengenal ajaran Isa? Dari 3 ayat, dari cuman 3 ayat tentang Isa, kalian kenal apa? Tuhanmu kenal apa Isa? Bahkan dia tidak tahu Isa itu disalib, mati dan bangkit. Dia cuma bilang diserupakan. Dengan 1 ayat itu, kalian menarasikan, mengimani orang yang kalian tidak tahu. Bahkan Tuhanmu tidak tahu. Sekarang saya tanya, Isa anak siapa? anak Bunda Maria. Siapa bapaknya? Kalau yang saya tahu bahwa Nabi Isa itu dulu hamil tanpa maaf ya Kak, tanpa ada Nabi Isa persetubuhan. hamil? Bunda Maria. Oke. Bunda Maria Maria. hamil. Hamil itu mujizat dari Allah, dari Allah yang memang tidak dalam hasil perkawinan antara Bisakah laki-laki dan Allahmu bermujizat di abad 1 sementara dia baru diperkenalkan di abad 7? Logikanya? Logikanya, Allahmu baru diperkenalkan abad 1 tapi Allahmu diperkenalkan abad 7 tapi mujizatnya di abad 1. Siapa yang bisa menyaksikan mujizat itu? Logika. memang Mungkin nggak memang Allahmu ya, bermujizat sementara Allahmu baru diperkenalkan di abad 7? Itu dia. Karena Bang gini ya Bang ya, abad 1 itu tidak ada beragama Islam. Abad 2 pun tidak ada agama Islam. Tidak ada satu bangsa pun yang beragama Islam dengan menuhankan Allah SWT, Tuhan negeri Mekah. Seperti yang ditulis di dalam Al-Quran, dikatakan, aku Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Ya, Tuhan negeri Mekah itu tidak pernah dikenal di Israel di abad 1, abad 2, abad 3, abad 4, abad 5, abad 6, baru abad 7 lah itu baru ada Tuhan negeri Mekah.
seperti yang di dalam Quran Anda. Gitu, Pak. Ya, jadi makanya saya bilang, bagaimana mungkin Allahmu itu mengatakan Bunda Maria itu hamil dengan mujizat, sementara Allahmu belum ada di abad 1. Maria tidak mengenal Tuhan negeri Mekah. Yang Maria kenal, yang Bunda Maria kenal itu adalah Tuhan Yesus, yang adalah Tuhannya, lalu meminjam rahimnya untuk mengambil kodrat manusia. Itu yang Maria. Maria bahkan mengakui bahwa sesungguhnya aku hamba Tuhan Yesus. Bunda Maria ini adalah hambanya Tuhan Yesus dalam keilahiannya dan ibunya dalam kemanusiaannya. Tapi itu aja yang Anda pikirkan. Mungkinkah Allahmu bermujizat di abad 1? Sementara dia ada di abad 7. Seperti itu. Jadi Bunda Maria itu hamil karena memang Yesus meminjam rahimnya sendiri. Itu bukan mujizat. Itu adalah bentuk perhambaannya Bunda Maria terhadap Tuhan Yesus. Suaranya mendem, bro. Oh maaf. Jadi Kak Agatha barusan bilang kalau berbicara tentang dari kedua agama ini antara Islam dan Kristen yang paling dekat itu tidak ada yang dekat, berarti kata Kak Agatha Dekat sendiri. dengan apa nih? Saya tanya dekat dengan Dekat apa? dengan yang saya bilang tadi Kak, yang asarnya gini, Yesus banget lah. Sama halnya begini Kak, kayak kita mengidolakan seorang artis lah, contoh vokalis band misalkan, dari mulai rambutnya kita tiru, gaya bajunya kita tiru, nyanyinya kita tiru, stylenya semua kita tiru, bahkan perilakunya kita tiru. Nah, menurut Kak Agatha sendiri dari kedua agama ini antara Islam dan Kristen itu mana yang lebih dekat, saya tanya tadi? Kristen itu sudah pasti pengikut Yesus, Islam pengikut Muhammad. Anda mengikuti Nabi Anda, Muhammad, Nabi pertama dan terakhir Anda. Anda tidak mengikuti Yesus. Kenapa? Karena kalian tidak pernah dibaptis. Yesus nyuruh dibaptis. Itu satu. Tapi kalau itu Yesus satu dulu. Poin paling Halo, Kak. utama adalah baptisan. Kak Agatha. Jadi, tapi iya. kalau Yesus dulu berdoa dengan cara bersujud, kami orang Islam yang berdoa dengan cara bersujud. Kamu belum pernah lihat orang Kristen sujud emang? Belum tahu ya, yang saya tahu, maaf ya Kak, karena saya memang tidak pernah masuk gereja, tetapi yang saya tahu di gereja itu mereka hanya bernyanyi King Kong, badannya besar misalnya. Cobain dulu masuk ke gereja saya. Ya, itu yang pertama. Oke. Jadi yang kalau Anda Oke, sebentar. Saya tadi saya dengerin Kak Agatha terus loh. Silakan. Sekarang saya ingin bertanya, saya ingin menggali dan saya ingin belajar, bahkan kalau perlu Kak, saya mengikuti RK, mengikuti Kakak, rasanya saya ingin dibaptis. Nggak usah dibaptis. Kalau belum berlogika Anda tidak perlu dibaptis. Itu sia-sia. Okay. Makanya saya ingin belajar Kak. Itu tadi poin perenungan Anda adalah. Tadi Kak Agatha bilang. Sebentar. Poin perenungan Anda adalah, mungkin nggak Maria itu hamil adalah tanda mujizat Allahmu, sementara Allahmu baru diperkenalkan abad 7. Itu aja dulu renungkan. Jadi kalau seandainya Anda Allah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam Kak, kalau yang saya tahu. Baik. Bahkan yang menurunkan Nabi Adam ke dunia ini karena sekarang saya tanya dalam sejarah sekarang kami. Saya tanya Anda, jangan dulu jauh ke Adam, ke Isa dulu ya. Ke Isa yang kita kalian fokus dulu di sini Kak. Kita fokus dulu di sini. Sabar. Tadi saya lagi ngomong. Sekarang saya tanya Anda, sabar. Ya, ini tadi saya bilang kalau agama. Fokus dulu, jangan kejauhan ke Adam, saya bilang. Anda kan mengimani nabi yang terdekat dulu. Poinnya adalah gini Bang, ya. Di abad 1, tidak ada yang mengenal Tuhan negeri Mekah dengan agama Islam. Itu Anda harus menggunakan logika Anda. Saran saya, makanya saya bilang, Anda tidak perlu dibaptis kalau Anda belum menggunakan otak Anda. Ya? Nah, itu dia. Karena gini Bang, Abang cari di negara manapun, di bangsa manapun, survei dimanapun, sabar ya, survei dimanapun, abad 1 itu tidak ada yang beragama Islam. Itu poin yang harus Anda renungkan kalau Anda sebagai manusia berakal. Abad 2, apalagi tidak ada. Abad 3, mohon maaf. Abad 4, wallahu alam. Abad 5, ya nggak tahu lagi. Abad 6,
Ya, Kak Anda Agatha, baru mengenal. Karena gini Pak, sabar. Anda harus pakai otak Anda. Saya katakan lagi-lagi Anda harus berpikir ya. Ya, Anda harus lagi-lagi berpikir. Kalau Anda mau mencatut Tuhan saya sebagai nabi Anda, minimal izin dulu. Ya, ini saya bilang kan, sebelum kalian menabikan Tuhan saya, orang Kristen itu sudah menuhankan Yesus. Jadi kalian umat Islam jangan pernah nebeng. Ya, kalau iman kalian itu bisa berdiri sendiri, saya respect. Saya tepuk tangan. Tapi tolong jangan pernah mencatut nabi-nabi bangsa Israel. Karena ini tadi saya bilang, Allah mau seandainya dia tahu isi Mazmur atau Zabur. Di dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Di situ Allah bangsa Israel, Allahnya Daud yaitu Yesus, mengatakan, ketetapan-ketetapanku, hukum-hukumku hanya kuberikan kepada Yakub Israel, tidak kuberikan kepada segala bangsa. Mereka tidak mengenal hukumku dan ketetapan-ketetapanku. Haleluya. Andai Tuhanmu tahu isi Zabur, dia mengatakan, ingat, catat saya, kalian boleh cari, searching, Zabur 147 ayat 19 sampai 20. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Yesus, mengatakan, saya tidak pernah mengutus nabi di luar dari Israel, bahkan hukum-hukumku, ketetapanku hanya kuberikan kepada Israel. Jadi bangsa lain itu tidak mengenal ini. Ya kalau kamu tetap berpatokan bahwa Daud adalah nabinya Allah, Allah mengutus Daud, apakah dia mulai pelin-pelan dengan hukumnya di Zabur 147 ayat 19 dan 20? Makanya saya bilang, kalian tidak mengenal hukum-hukum siapapun. Hukum Allah Abraham, Ishak dan Yakub kalian tidak tahu. Jadi kalau mau mengaku sebagai Tuhan, minimal cari tahu dulu kitab-kitab hukum kami itu seperti apa. Jangankan dekat, tahu sampulnya pun tidak. Ya, itu Bang Oktovan. Iya Kak, jadi kembali ke pertanyaan saya tadi ya. Yang mana yang lebih Yesus, yang mana yang lebih Yesus Kristus itu? Yang saya tahu agama kami juga bahkan mengikuti sebelum Nabi Muhammad. Contoh, kalau Yesus disunat, kami juga umat Islam wajib disunat ya, karena kebetulan kalau dalam Islam itu bisa ada najis. buktikan ayatnya di dalam Quran ada sunat? Sunat itu sunat yang pertama, kalau itu sejarah sunat itu Kak. Oke, buktikan dulu kalau Allahmu itu pernah menyuruh kalian disunat di dalam Quran. Lah kalau Anda tidak pernah. Ada Kak, Kalau banyak. oke, Jadi Quran gini surah Kak, berapa? sebentar Kak Gata, dari tadi saya nggak dikasih kesempatan ngomong, jadi saya ngapa kita sini. Anda kan bertanya. Gini loh Anda kan Kak, bertanya, saya menjelaskan. saya nggak bertanya, oke, tapi tolong kasih Ya udah kesempatan kalau saja. tidak bertanya ya tidak Gini Kak, apa-apa. jadi Al-Quran itu sifatnya global. Kalau Al-Quran itu sifatnya global Kak, artinya global di sini dalam satu surah misalkan mengatakan mensucikan diri dalam najis. Nah, potong kuku termasuk itu mensucikan diri. Potong kuku, mandi juga termasuk mensucikan diri. Yesus Bahkan tidak pernah sunat ngajarin sendiri. potong kuku, Bang. Tidak, saya bilang gini Kak. Tuhan Yesus itu ya, karena Jadi dia kan- Tuhan, sabar ya. Level Tuhan itu sifatnya itu adalah surgawi, bukan duniawi. Potong kuku itu nggak ada efeknya. Baptisan itu maknanya adalah rahasia kerajaan Allah. Ini sunat dulu, sunat itu bahkan janji Allah. Ini bicara tentang surga dan dunia. Janji Allah di surga dengan janji Kak Agatha, manusia. kenapa di mute terus saya ini Kak? Saya nggak dikasih kesempatan ngomong, lebih baik saya turun aja daripada. Gini, Enggak. silakan, nggak apa-apa, silakan turun. Oke, Karena kalau Anda tidak memang di punya mute, kapasitas di sini. Ini ya. ya, saya dari tadi saya lagi bilang. Sekarang saya tanya Anda. Yesus itu mengajarkan di dalam Taurat Musa, ya, Kejadian 17. Anak-anak yang umur 8 hari disunat. Islam emangnya disunat 8 hari? Ada sunat sembarangan. Umurnya suka-suka. Ini ketetapan. Makanya saya bilang Tuhanmu bahkan tidak mengenal ketetapannya sendiri yang ditaruh di dalam Taurat. Apakah ini adalah Allah yang sama yang datang kepada Musa? Ini tanda tanya di otak Anda harusnya. Karena Tuhan itu mengatakan anakmu
Abraham, kamu dan keturunanmu, anakmu laki-laki, hanya laki-laki, bukan perempuan, harus disunat umur 8 hari. Kalau tidak disunat, mereka itu mati. Ini hukum Tuhan saya. Tuhanmu kenal tidak? Makanya Yesus itu dalam kemanusiaannya disunatkan oleh Bunda Maria berumur 8 hari. Anda sembarangan. Sebelum akil balik lah. Umur berapa suka-suka kalian, kapan mama kau siap. Ya kan? Ini kalian ini terbukti sekali. Tuhanmu itu tidak mengenal hukum-hukum Tuhannya bangsa Israel. Ya. Tuhanmu tidak mengenal hukumnya sendiri yang dia berikan kepada Musa, yang dia berikan kepada Daud. Kalau mengaku hanya sebagai Tuhan, semua orang bisa, sayang. Minimal baca dulu Taurat dan Zabur. Injil. Ya. Ini makanya saya bilang, ini kapan hari Tuhan memberikan perintah sunat di dalam kitab? Inilah Mazmur 147 ayat 19-20. Bangsa lain tidak mengenal hukumku. Ini dia sudah katakan. Firmanku hanya kuberikan kepada Israel, Yakub. Tidak kuberikan kepada bangsa lain. Bangsa lain itu sama sekali tidak kenal, sama sekali tidak tahu hukum-hukumnya, ketetapannya. Jadi Allah kami itu memang suka banyak dikawikan. Ya, Tuhan-Tuhan KW itu memang banyak, bro. Ya, jadi jangan bilang, saya rasanya pengen dibaptis. Kenali dulu Tuhanmu. Tuhanmu tidak tahu apa-apa tentang hukumnya. Tuhanmu bahkan tidak mengenal siapa Yesus. Tidak mengenal siapa Daud. Tidak mengenal siapa Musa. Kalau Anda mau pakai ini. Tunggu ya, Bro Oktovan ya. Tuhan memberkati. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Lucu hostnya, nggak lucu. Makanya minimal punya Zabur dong. Minimal tahu Taurat dong Tuhannya. Ya, jangan mengatakan secara global. Global warming. Ya, tidak ada. Karena kalau Anda mengatakan secara global, di dalam surat Taha ayat 1 ya, Quran itu diturunkan secara terperinci jelas. Nah, gitu ya. Yang bilang minimal nggak direvisi. Minimal punya dulu lah sampulnya. Saya bilang, minimal kalian tahu dulu sampul dari Taurat. Sampulnya, minimal tahu dulu arti Taurat. Surat Hud ayat 1 ya. Hud ayat 1 silakan dibaca ya teman-teman ya. Jadi jangan nebeng, stop nebeng ya. Stop menabikan Tuhan kami. Stop menabikan Tuhan kami. Itu saran saya. Oke, kita naikkan yang lain. Oh iya, teman-teman saya infoin dulu ya sebelum saya ke toilet ya. Jangan lupa tap-tap sama share, nge-give biar room saya ini tegak 70 tahun. Itu yang penting.